Kita akan mau menyambut Raja di atas segala raja yang ada di dalam kehidupan kita. Kita mau merayakan Dia sebab Dia adalah pemenang dalam kehidupan kita. Segala kemuliaan hanya bagi Dia. Kita akan pujian nyanyi glory. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Sekali lagi katakan nyanyi glory, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari serukan, mari serukan, hey hey, serukan bahwa Yesus Raja. Oh mari serukan, serukan bahwa Yesus Raja. Mari serukan, serukan bahwa Yesus Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan, mari rayakan dan nyanyi. Halo, shalom, salam damai sejahtera buat kita semua. Kembali lagi kita di acara Empowering Youth, dan sekali lagi selamat datang buat kita untuk acara Empowering Youth ini. Udah sampai berapa episode ya saudara? Kita udah mengikuti acara Empowering Youth ini yang tepatnya kita adakan yaitu setiap hari Minggu jam 6 sore, jam 6 lewat 15. Jam 6 sore lewat 15 saudara. Dan teman-teman, saya percaya saudara yang sedang menonton tidak pernah bosan-bosannya. Karena kenapa? Kita sedang menerima kabar baik lewat sharing Empowering Youth ini. Dan saya percaya sampai saat ini saudara sudah terberkati. Amin. Nah hari ini teman-teman, tepatnya di bulan 12, saya nggak lupa juga saya ucapkan kepada kita semua selamat hari Natal, khususnya kita yang Kristiani ya. Mungkin dalam minggu ini, minggu awal bulan Desember ini, mungkin sudah ada yang merayakan Natal di gereja masing-masing ya. Sudah, atau mungkin saja ada yang sedang mempersiapkan juga ya, sibuk dengan contohnya buat gaba-gaba di gereja, atau juga saudara atau teman-teman ya sibuk dengan mengadakan perayaan Natal, yaitu di luar. Tepatnya kalau kita katakan adalah ibadah padang. Ada mungkin satu gereja cari lokasi tempat, mungkin tempat seperti tempat-tempat wisata, dijadikan satu tempat untuk ibadah padang, ibadah bersama-sama. Karena kenapa? Di sana saudara, saat kita baik di dalam gereja kita rayakan Natal, atau di luar pun gereja di tempat terbuka gitu, saya percaya kita sedang menikmati hubungan perkumpulan kita, kebersamaan kita dengan keluarga kita. Dan lebih tepatnya saudara, di bulan 12 ini
Ya, kita merayakan Natal karena kenapa? Kita sedang bersuka cita di mana 2000 tahun yang lalu Yesus yang luar biasa telah datang ke dunia ini, telah dilahirkan ke dunia ini. Karena kenapa saudara? Dia datang untuk menebus dosa saya dan dosa saudara, untuk membawa damai sejahtera bagi saya dan bagi saudara, bahkan bagi seluruh umat manusia yang ada di dunia ini. Amin. Nah, hari ini saya akan membagikan satu firman Tuhan, ya, yang berkaitan dengan yang saya ambil tema dengan temanya adalah hadiah. Nah, di bulan 12 ini kan nggak asing lagi bagi kita. Kita sering mengadakan pemberian hadiah gitu, tukar kado di gereja karena kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Nah, hari ini saudara, saya akan bagikan bagi kita dengan tema hadiah hari ini. Saya akan ceritakan satu cerita yang luar biasa, atau kabar. Saya akan sampaikan bagi kita kabar baik yang luar biasa. Hadiah apa sih yang paling luar biasa yang telah kita terima dalam hidup kita? Nah, hari ini saya akan ambil dalam satu ayat firman Tuhan, yaitu di sama-sama kita buka firman Tuhan, Roma pasal 8 ayat ke-32. Saya baca ya teman-teman. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Nah, di sini tepatnya saudara ada pemberian gitu, ya. Karena kenapa? Di ayat 32 ini dikatakan ia yang tidak menyayangkan anaknya. Ia ini maksudnya adalah Allah pencipta langit dan bumi ini. Dia berikan, apa yang diberikan bagi kita itu anaknya. Anaknya ini siapa saudara? Anak Allah ini siapa? Yaitu Yesus. Pribadi Yesus yang diberikan bagi kita, ya. Allah ini sendiri yang menjadi manusia. Pribadi Allah ini sendiri yang menjadi manusia, yaitu Yesus, dilahirkan ke dunia ini. Untuk apa? Diberikan bagi saya dan bagi saudara, supaya saudara ditebus dosanya, ya, dilepaskan dari penderitaan yang ada di dunia ini, dilepaskan daripada dosa dunia ini, kehancuran dunia ini. Nah, saudara, ini adalah kabar baik, ya, buat saya dan buat saudara. Karena kenapa? Ini adalah pemberian hadiah yang luar biasa buat saya dan buat saudara. Karena kenapa? Dulu kalau kita masih sekolah, kalau kita ingat, ya, kita masih dari SD, ya, SMP, SMA, ya, kita sering mungkin bukan kita sendiri atau teman-teman, ya, di kelas ada istilah mendapatkan hadiah. Karena kenapa? Dengan prestasi juara, ya, karena pintar, nilainya lebih bagus, akhirnya dapat juara saudara. Mungkin teman-teman sendiri yang pernah mendapatkan hadiah itu juga. Nah, kalau saya ingat, saya juga pernah seperti itu, mungkin, atau di SMA, ya. Di SMA saya pernah, kalau nggak salah di SMA, waktu SMA saya pernah mendapat hadiah karena saya juara gitu, saya masuk juara di kelas. Nah, saudara, ketika saya menerima hadiah ini, saya sendiri bersuka cita, senang, bahagia, sampai saya bawa ke rumah. Saya kasih tahu sama orang tua saya, "Pak, Ma, saya dapat hadiah," gitu. Saya senang sekali. Nah, saudara, mungkin juga, ya, mungkin teman-teman saat ini yang sedang mendengarkan, ya, mungkin dalam hidupnya belum pernah mendapat hadiah, ya, sekalipun belum pernah mendapat hadiah. Mungkin karena saudara ada dalam situasi keluarga kurang mampu contohnya, ya, atau saudara karena saudara akhirnya tidak bisa sekolah, ya, tidak bisa menerima hadiah melalui sekolah contohnya karena prestasi gitu saudara. Tapi hari ini saya mau kasih tahu sama teman-teman semua, teman-teman dimanapun Anda berada, ya, jangan kecewa, jangan merasa nggak berarti. Kamu tetap berharga bagi Allah, ya, kamu itu berharga bagi Tuhan. Hari ini saya akan ceritakan satu pemberian hadiah yang luar biasa, dan pemberian hadiah ini bukan hanya untuk satu orang saja, tetapi untuk seluruh umat manusia di dunia ini diberikan bagi kita. Nah, sama seperti kita baca tadi, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, ya, Allah pencipta langit dan bumi ini,
tidak menyayangkan anaknya, yaitu Yesus yang diberikan bagi kita. Dia berikan bagi kita karena kenapa? Untuk menebus dosa kita. Dia berikan hadiah ini bagi kita supaya kita lepas dari penderitaan di dunia ini, supaya kita lepas dari pengaruh dosa yang telah mengelabui dunia ini, termasuk kita yang ada di dalam. Ya, dan ini kabar baik, saudara. Pribadi Yesus ini 2000 tahun yang lalu telah disalibkan, mati, dikuburkan untuk kita semua. Ya. Dan kabar yang luar biasanya, dia bangkit bagi kita. Amin. Dalam kebangkitan Yesus ini kita sama-sama menerima, dibangkitkan untuk mendapat hidup yang kekal kembali. Nah, saudara, kita lanjutkan di ayat 32 ini. Selanjutnya dikatakan, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Ya, Yesus ini diserahkan untuk kita semua tanpa terkecuali. Ya, siapapun saudara, bagi semua manusia, bukan hanya untuk satu orang saja, bukan hanya untuk umat Kristen saja, ya, tetapi bagi semua orang. Seterusnya, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia gitu. Nah, saudara, kabar baiknya lagi, ini yang luar biasanya. Ini adalah ada satu pemberian hadiah yang luar biasa, dan ini adalah kekal untuk saya dan saudara, yaitu Dia tidak hanya sampai memberikan Yesus saja bagi kita. Yesus datang ke dunia ini tidak hanya berhenti begitu saja, lahir, disalibkan, mati, dan bangkit gitu, saudara. Ya, yang dalam pribadi manusia, enggak, saudara. Ya, dia enggak terbatas sampai hal itu. Dia masih memberikan satu hal yang luar biasa bagi kita, yaitu kita buka ayat satu lagi, yaitu 2 Timotius pasal 1 ayatnya yang ke-7. Kata firman Tuhan seperti ini. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban, saudara. Amin. Nah, ini luar biasa. Allah itu tidak membatasi hanya Yesus saja Dia berikan bagi kita. Karena kenapa? Yesus ini kalau hanya dalam pribadi manusia, mungkin saat ini kita harus datang ke sana. Contohnya Yesus tinggal di mana? Di Israel, ya, tinggal di Yerusalem, ya, atau di Israel. Kita harus datang ke sana untuk ketemu Yesus. Tapi luar biasa, Tuhan mengerti akan kehidupan kita, ya. Dia berikan satu pribadi, yaitu satu pribadi dari Yesus, yaitu Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Dan Yesus katakan sendiri, ketika penghibur itu, Roh Kudus itu akan datang dalam hidup kita, tidak akan pernah meninggalkan kita sampai selama-lamanya. Dan Roh Kudus ini sekali lagi dikatakan di 2 Timotius pasal 1 ayat 7 ini, ya, memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, saudara. Nah, saudara, kalau dunia ini ketika kita juara gitu, saudara, ya, kita juara di kelas, kita pasti akan menjadi orang yang berpengaruh, ya, karena kita pintar gitu. Kita sering mendapat juara di sekolah, kita jadi orang yang berpengaruh, berdampak gitu, dihargai gitu, contohnya, karena kita pintar. Nah, saudara, itu adalah masih ada terbatasnya, ya. Kita terbatas gitu, karena firman Tuhan mengatakan seperti ini. Tidak ada satu kekuatan manusia pun yang bisa diandalkan, ya, saudara. Tidak ada satu kekuatan manusia pun yang bisa diandalkan. Artinya kekuatan manusia itu terbatas. Tapi ada satu kekuatan yang diberikan bagi kita, yang dianugerahkan bagi kita. Ada satu pemberian yang indah dan luar biasa, itu Roh Kudus diberikan bagi saya dan bagi saudara, dan tidak pernah meninggalkan kehidupan saya dan saudara. Roh Kudus ini memberi kekuatan, bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban, saudara. Nah, dalam 3 hal ini, yaitu kekuatan, kasih, dan ketertiban, kita akan menjadi dampak bagi dunia ini. Kalau hari ini saudara merasa merasa lemah, mungkin saudara merasa bodoh gitu, ya, saudara merasa gak ada apa-apanya, saudara banding-bandingkan hidup saudara dengan orang lain, ingat kembali, saudara sudah diberi satu hadiah, ada satu pemberian bagi diri saudara, yaitu Yesus Kristus.
diberikan ke dalam hidup saudara itu dalam pribadi Roh Kudus. Dan pribadi Roh Kudus ini menghibur saudara, menolong saudara, memberi kekuatan bagi saudara, membangkitkan saudara dalam kasih dan dalam ketertiban. Amin. Saudara akan menjadi orang yang luar biasa kalau saudara percaya akan hal ini. Saudara percaya akan pribadi Yesus yang telah diberikan bagi saya dan bagi saudara, yaitu dalam pribadi Roh Kudus. Ya, saudara akan menjadi kuat, menjadi orang yang tetap bersukacita. Amin. Nah, saudara, ada satu firman Tuhan juga berkata seperti ini. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ketika saudara mau hidup saudara, hidup teman-teman mau supaya berdampak bagi dunia ini, ada satu hal yang mau saya sampaikan. Ingat, seperti tema kita hari ini adalah hadiah. Saudara sudah diberikan satu hadiah, pemberian hadiah yang luar biasa, dan pemberian ini bukan pemberian dunia saudara, tetapi pemberian daripada Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan saya dan saudara. Dia berikan Yesus sebagai pendamaian atas dosa-dosa kita. Dia berikan Yesus untuk mengembalikan kita dari kebodohan, dikembalikan kita. Dia berikan hadiah ini bagi kita supaya dia bisa memindahkan kita dari kebodohan menjadi orang yang berhikmat. Ya, dari yang tidak apa-apa menjadi luar biasa saudara. Dari orang yang dianggap dunia ini bodoh, ya saudara dikembalikan untuk menjadi orang yang luar biasa. Amin. Saudara, hari ini siapapun yang sedang mendengarkan ini, jangan batasi diri saudara, ya. Karena saudara sudah diberikan satu hadiah dalam diri saudara, dalam diri saya dan diri saudara, yaitu ingat, Yesus dalam pribadi Roh Kudus yang memberi kekuatan, yang memberi membangkitkan kasih, membangkitkan ketertiban dalam kehidupan saudara, sehingga saudara, hidup saya dan hidup saudara lah hidup yang berdampak. Amin. Oke, terima kasih. Nah, hari ini sampai situ aja untuk sharing firman Tuhan, dan saya percaya semua kita terberkati. Amin. Shalom. Bye bye. Dadah.